dosen dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, dan pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pengelola jurnal dari Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Dan insya Allah pada pagi hari ini saya ingin sedikit membagi pengalaman kami mengenai indeksasi jurnal di MDes yang terdapat di Elsevier Group. Jadi untuk kesempatan hari ini mohon izin saya ingin memberikan sedikit presentasi dan juga paparan terkait apa itu MDes, kemudian juga bagaimana pemanfaatannya, bagaimana cara pendaftaran jurnal untuk diindeksasi di MDes tersebut, dan juga sedikit pengalaman kami. Dan mohon izin untuk nanti sesi siang hari kita akan ada sesi pembahasan pesan dari Mas Dudu ya. Nanti ada sedikit sesi pembahasan untuk bedah jurnal, terutama adalah jurnal profesi medika dari Fakultas Kedokteran UPN Veteran. Dan nanti mungkin kalau misalkan ingin diskusi terkait jurnal yang lain, termasuk jurnal yang akan dibuat yang baru ya, mungkin bisa sama-sama kita diskusikan bareng-bareng. Sedikit perkenalan dari saya mohon izin. Saya adalah dosen dari program studi Diploma Farmasi di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Saat ini saya masih melanjutkan studi S3 di bidang ilmu farmasi. Minatnya adalah kimia medisinal di Universitas Airlangga Surabaya. Dan saya juga termasuk bagian dari tutor relawan jurnal Indonesia dari Provinsi Kalimantan Tengah. Sedikit profil dari saya memiliki beberapa pengalaman baik sebagai reviewer maupun sebagai editor, baik di jurnal nasional maupun internasional. Dan keseharian saya selain sebagai dosen, saya juga berperan sebagai editor in chief dari dua buah jurnal farmasi yang kami kelola. Yang pertama yang mungkin sudah Bapak dan Ibu pernah dengar adalah Borneo Journal of Pharmacy. Itu adalah jurnal kami yang sedikit lebih lama, sedikit lebih tua. Saat ini Borneo Journal of Pharmacy telah diindeks oleh beberapa pengindeks baik nasional maupun internasional. Di tingkat nasional, alhamdulillah kami baru saja naik peringkat menjadi peringkat Sinta 2 ya per periode sebelumnya. Sebelumnya kami mengajukan pas pertama kali itu Sinta 3, jadi baru pas tahun 2020 ini naik Sinta 2. Dan selain itu juga kami terindeks pada beberapa pengindeks internasional, salah satunya adalah Indes yang merupakan bagian dari Elsevier Group, dan juga beberapa pengindeks yang lain seperti Hinari, Airi, Kore, GFMR, EBSCO, Lens, dan lain-lain. Dan selain itu juga kami sedang menginisiasi untuk pembuatan jurnal baru. Ini khusus untuk jurnal yang sangat spesifik ya. Nama jurnalnya adalah Journal of Molecular Clocking, di mana skopnya nanti khusus untuk membahas tentang penelitian-penelitian yang dia sifatnya menggunakan metode molecular clocking dalam metode analisa utamanya. Nah, ini jurnal masih belum selesai kami buat, sedang kami mengumpulkan tim editorial dan juga tim reviewer, nanti rencananya di launching pada Maret 2021. Demikian sedikit perkenalan dari saya. Dan untuk outline kegiatan pada hari ini sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Kang Dudu ya, ada 3 sesi mungkin nanti akan dibagi, tapi untuk penyampaiannya mungkin nanti fleksibel tergantung dari kondisi. Yang pertama adalah pengenalan sedikit tentang apa itu MDes, kemudian juga nanti adalah demonstrasi sedikit bagaimana cara menggunakan MDes, karena memang MDes ini adalah basis data yang dia subscription ya, berbayar, dan juga bayarnya juga cukup mahal. Tapi kebetulan saya hari ini dipinjami user untuk mengakses MDes ini, jadi nanti kita bisa sedikit melihat demonstrasi bagaimana cara menggunakan MDes, dan juga mungkin kalau misalkan ada yang ingin mencari data-data bisa nanti kita coba demonstrasikan. Baru nanti pada sesi siang hari setelah jam istirahat, insya Allah kita akan sedikit melakukan bedah jurnal ya, untuk jurnal profesi medika ini terkait dengan kesiapannya untuk didaftarkan untuk pengindeks MDes tersebut. Baik, untuk outline hari ini yang sesi pertama ada 6 topik utama yang akan dibahas tentang apa itu MDes, kemudian bagaimana cara mengaksesnya, cakupan subjek dari artikel yang terindeks dari MDes, kemudian jurnal apa saja yang saat ini telah terindeks, dan cara untuk mensuggest jurnal baru di MDes, dan yang terakhir nanti ada persyaratan teknis terkait dengan apa saja yang harus disiapkan agar dapat diindeks oleh MDes tersebut. Baik, untuk yang pertama ini terkait dengan pengenalan terlebih dahulu ya. Jadi memang MDes ini pada dasarnya dia hampir menyerupai dengan produk dari Elsevier yang lain, yaitu Scopus, di mana dia adalah bibliographical database ya. Tapi di sini dia ada sedikit perbedaan, di mana dia indeksnya tadi
khusus untuk artikel-artikel di bidang biomedik dan maupun farmakologi. Dan di sini sebenarnya memang ada sedikit perbedaan ya antara Scopus dan juga MBS, meskipun sama-sama di bawah Elsevier Group, tapi keperuntukannya itu berbeda. Jadi MBS ini dia sebenarnya lebih dikhususkan kepada industri maupun juga para regulator ya yang terkait dengan penggunaan obat-obatan maupun terapi medis tertentu, sehingga sebenarnya pangsa pasar itu sebenarnya adalah industri maupun regulator, jadi bukan akademisi. Jadi itu nanti akan sedikit membedakan bagaimana cara penggunaan MBS-nya. Dan untuk MBS-nya sendiri ini bisa diakses langsung dari websitenya mbs.com/login. Nanti untuk loginnya, tapi itu kan tergantung dari apakah kita memiliki user untuk Elsevier kredensial tadi. Nah, sedikit perbedaan dengan Scopus ya. Kalau Scopus itu kan kita bisa menggunakan kredensial manapun ya, dimanapun, dan juga bisa langsung akses dengan memasukkan username dan passwordnya. Nah, kalau MBS ini nggak bisa. Jadi kita harus masuk dulu ke database dari industri maupun institusi yang sudah melanggan MBS ini, baru kita bisa login melalui institusi tersebut. Jadi sedikit lebih susah untuk loginnya, karena dia tidak bisa di sembarang IP address nantinya. Tapi saya ada kebetulan dapat usernya, nanti kita bisa coba sama-sama. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari batang tubuh dari Elsevier Group sendiri ya, MBS ini termasuk dalam satu bagian yang kecil dari produk mereka. Kita tahu bahwa Scopus Elsevier ini dia karena dia berada di bawah grup Reps ya, jadi dia di bawahnya itu memiliki cukup banyak lini usaha. Ada lini usaha yang bergerak dalam bidang akademisi seperti Scopus maupun Science Direct. Kemudian ada juga yang berasal dari lini usaha di bidang medis seperti Clinical Key, kemudian Global, dan juga ada yang dia bergerak pada lini usaha yang lain seperti Mendeley yang khusus untuk pengutipan citasi. Nah, MBS ini adalah salah satu lini usahanya, dan dia memiliki target pasaran yang berbeda dengan lini usaha yang lain, yaitu khusus untuk para peneliti maupun para regulator di bidang farmakologi dan juga biomedis. Nah, sekilas mungkin tentang MBS ya. Kalau kita misalkan pernah mendengar istilah MBS, mungkin kita sering membandingkannya dengan PubMed ya. Karena memang sebenarnya dua ini dia comparable. Yang membedakan sebenarnya adalah asal-usul dan nanti adalah target penggunaannya. Jadi kalau misalkan saya asumsikan di sini para peserta yang hadir adalah sudah familiar ya dengan beberapa pengindeks di bidang kesehatan ya. Nah, pada zaman dahulu, jadi pada awalnya itu ada dua buah pengindeks utama pada saat masih belum era teknologi komputer seperti sekarang. Yang pertama adalah indeks medicus ya, yang mungkin sekarang kita kenal dengan PubMed ya turunannya, dan juga yang kedua ada Accepta Medica. Perbedaan ini berasal dari negara pengembang pertama kali, di mana indeks medicus ini dia dikembangkan awalnya dari Amerika Serikat, sementara Accepta Medica ini dia dikembangkan dari Eropa, lebih spesifik dari para peneliti medis di negara Belanda. Nah, pada perkembangannya setelah penggunaan teknologi digitalisasi dan juga komputerisasi, ada beberapa pengembangan baik dari indeks medicus ini maupun dengan Accepta Medica. Jadi indeks medicus ya dia bertransformasi menjadi PubMed dengan menggabungkan 3 buah database besar, yaitu ada PubMed Central yang mana kita digunakan untuk mengunduh full text yang gratis, kemudian ada juga Medline. Nah, Medline ini yang dia nanti sebenarnya adalah apple to apple dengan MBase ya, di mana dia adalah bibliographical database juga, tapi tidak memiliki akses untuk mengakses full text artikelnya. Dan ketiga adalah Bookshelf. Bookshelf ini adalah indeks khusus untuk buku-buku yang terindeks pada PubMed. Nah, sementara pada Accepta Medica, dia hanya mengembangkan menjadi satu buah produk, yaitu MBase. MBase sendiri dia sebenarnya adalah singkatan ya dari Accepta Medica Database. Nah, perbedaan yang utama di sini adalah pada MBase dan juga PubMed ini dia menggunakan dua pendekatan yang berbeda dalam hal thesaurusnya. Kalau PubMed mungkin kita pernah dengar istilah MES ya, Medical Subject Heading. Di situ nanti ada beberapa istilah pada thesaurusnya, di mana nanti ada kata-kata yang sama maknanya namun berbeda penulisan, nanti akan digabungkan menjadi satu kata yang sama. Nah, kalau di MBase itu dia digantikan dengan fungsi namanya entry. Entry ini dia sejenis dengan MES. Bedanya nanti adalah kata kunci yang digunakan itu dia sifatnya lebih teknis ya, berbeda dengan PubMed yang menggunakan MES tadi. Untuk MES tadi kan dia kalau misalkan kita menggunakan misalnya nama tanaman ya, menggunakan nama Latin, nanti akan ditranslasikan oleh si MES tadi menggunakan nama Inggrisnya. Nah, kalau dengan entry berbeda, nanti justru sebaliknya, entry akan mentranslasikannya ke nama Latinnya. Nah, perbedaan yang kedua adalah nanti institusi pengembangnya ya, saat ini MBase berada di bawah Elsevier Group,
Sementara untuk PubMed ini dia dikelola oleh National Institute of Health dari National Laboratory Medicine di Amerika, langsung di bawah dari National Center of Biotechnology Information (NCBI). Nah, untuk cara akses MBS tadi sudah disampaikan di awal ya, langsung menggunakan login dari kredensial yang dimiliki via institusi yang melanggan. Kalau misalkan kita tidak melakukan kita tidak masuk dari akses IP address institusi yang melanggan, kita bisa menggunakan akses remote secara terpisah ya dari jarak jauh. Namun kita harus membutuhkan akses terlebih dahulu ke database dari si institusi pelanggan. Nanti kebetulan kita bisa masuk melalui institusi pelanggannya. Saya ada user dari Universitas Costa Rica, nanti bisa kita coba. Dan sementara itu sendiri sebenarnya MBS ini dia langganannya mungkin relatif cukup mahal ya, karena nanti dia seperti tugas fokus, dia akan dihitung berdasarkan dari ukuran dari institusi yang melanggannya. Nah, ini sedikit ada perbandingan, ini yang ada di website MBS sendiri. Untuk akses selama 7 hari ya, kita diharuskan membayar $150 atau setara dengan kurang lebih 10 juta rupiah per saat ini. Akses selama 1 bulan itu dia 21 juta rupiah. Dan akses untuk tahunan, informasi yang saya dapatkan itu untuk ukuran kampus yang di bawah 500 user sebagai dosen maupun pendiknya, itu dia setara dengan kurang lebih $25.000 atau 350 juta. Mungkin cukup mahal, terutama kalau misalkan penggunaannya dia terbatas hanya untuk kalangan di bidang kesehatan. Makanya nanti memang untuk penggunaan indeks sendiri di Indonesia sendiri cukup relatif mungkin jarang, bahkan mungkin tidak ada yang saat ini melanggar indeks di Indonesia. Cakupan subjek indeks sendiri sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 subjek utama ya. Yang pertama adalah main subjek ataupun subjek besarnya. Yang kedua adalah additional subjek maupun subjek tambahan. Nanti pada saat kita melakukan pendaftaran untuk indeksasi, kita diwajibkan untuk memilih minimal 1 buah subjek utama dan juga nanti akan memilih beberapa subjek tambahan tergantung dari skop masing-masing jurnalnya sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat dalam main subject ini sendiri ya, sebenarnya bidangnya itu dia selain kesehatan dan juga biomedis ya, dan juga farmasi, ada beberapa bidang lain yang sebenarnya bisa dimasukkan, termasuk adalah ke policy, ekonomi, dan manajemen. Ini makan cenderung beririsan dengan bidang-bidang sosial. Makanya tidak heran bahwa nanti ada beberapa artikel maupun jurnal yang skop utamanya itu juga justru adalah bidang ekonomi maupun bidang sosial humaniora gitu, selama dia masih bersinggungan dengan kebijakan di bidang kesehatan. Kemudian untuk additional subjeknya, jumlahnya nanti dia memilih minimal 1 dan maksimal ada 8 ya untuk additional subjek ini. Dan rentang subjek sendiri sangat luas dan tergantung nanti pembagiannya berdasarkan sub bidang ilmu, baik di bidang kedokteran maupun di bidang farmasi maupun di bidang biomedis, bahkan nanti ada yang bidangnya adalah pendidikan, education. Nah, jadi memang masih cukup luas sekali untuk pembagian additional subjek, tapi tentunya dia dibatasi hanya yang berhubungan langsung dengan bidang kesehatan, terutama biomedis dan juga farmakologi. Baik, ini adalah list dari jurnal-jurnal berindeks oleh MBS. Ini diakses langsung dari halaman Solutionnya Elsevier. Jadi berbeda dengan Scopus ya, yang ada pembaharuan setiap beberapa bulan sekali. MBS ini dia update jurnalnya itu dia termasuk yang lambat. Jadi dalam 1 tahun itu dia hanya mengeluarkan 1 kali update. Dan update-nya itu dia nanti akan disampaikan di awal tahun, yaitu pada bulan Januari maupun Februari. Sementara untuk seleksinya sendiri di atas bulan 6 itu nanti akan diikutkan ke periode tahun berikutnya. Jadi memang waktu paling tepat untuk mendaftar untuk indeksasi MBS ini adalah di awal-awal tahun. Anda bisa langsung keluar di awal tahun bukannya lagi. Nah, saat ini terakhir update-nya itu adalah untuk coverage di tahun 2020 di bulan Februari. Kalau kita lihat sebenarnya memang untuk jurnal-jurnal yang terindeks MBS ini dia didominasi oleh jurnal-jurnal yang berasal dari penerbit-penerbit komersil seperti Springer, kemudian juga Taylor & Francis, Elsevier, dan jurnal-jurnal lain yang dia memang menitik beratkan keilmuannya di bidang sains biomedik maupun bidang farmasi. Kemudian yang bisa dilihat di sini adalah penggunaan bahasa. Sebenarnya untuk bahasa artikelnya sendiri ya, tidak selalu diwajibkan menggunakan bahasa Inggris dan juga maupun bahasa internasional PBB. Jadi nanti ada beberapa contoh jurnal-jurnal yang terindeks MBS, sementara full text artikelnya itu dia berbahasa di luar bahasa PBB gitu. Jadi mungkin nanti ada yang berbahasanya bahasa Turki, kemudian ada yang bahasanya bahasa yang lain di luar bahasa Inggris, Prancis, Arab, Mandarin, Rusia, Jepang, itu nanti ada beberapa contohnya.
di sini yang kita lihat mungkin adalah bahasa Cina ya, bahasa Mandarin. Dan saat ini sendiri memang untuk yang terindeks di indeks ini ya, yang di coverage dari Elsevier ini, dia nanti akan menampilkan ada beberapa dia akan menampilkan beberapa, saya buka pointer dulu ya. Dia ada beberapa jenis source type ya, ada yang berasal dari jurnal, ada yang berasal dari book series. Nah ini nanti mungkin akan sedikit membedakan dengan PubMed ya. Jadi untuk PubMed tadi kan ada book source ya, book series itu dia khusus untuk referensi yang berbentuk buku. Nah sementara untuk MDS ini dia selain berbentuk buku, book series, nanti dia juga akan mengindeks beberapa referensi, beberapa konferensi yang dimana luarannya tadi berbentuk proceeding. Jadi nanti ada proceeding juga yang terindeks sama MDS. Tapi tentunya persyaratan untuk mengindeks proceeding nanti akan berbeda sendiri dengan pendaftaran untuk jurnal. Dan yang terdata di coverage yang terakhir ini, dia perlu dilihat dengan cermat karena nanti ada beberapa yang dia beririsan tidak hanya yang terindeks dengan MDS, namun juga terindeks dengan Medline. Medline ini kan bagian dari PubMed tadi. Jadi dilihat nanti ada jurnal yang dia terindeks di MDS tapi tidak terindeks di Medline, kemudian ada yang terindeks dua-duanya, dan ada juga yang nanti ditampilkan itu untuk di Medline. Ini sebenarnya seluruhnya nanti tidak akan muncul secara bersamaan di MDS. Jadi hanya yang muncul di MDS saja yang dapat diakses di halaman login MDS tadi. Jadi memang sepertinya Elsevier ini mencoba untuk merangkul Medline ya, karena dia memang sifatnya comparable, apple to apple. Kemudian juga untuk jenis artikelnya di sini nanti dia tidak hanya mengindeks artikel yang sudah sepenuhnya terbit, tapi juga untuk artikel-artikel yang sifatnya in-press. Kalau saya sempat melihat di jurnal Profesi Medika kan saat ini sudah mulai mencoba untuk menerapkan sistem in-press ya untuk artikel yang akan terbit di periode berikutnya. Nah itu dia juga akan dibaca oleh mereka. Nanti kalau misalkan memang hasilnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh CMDS tadi, dia nanti akan langsung diindeks tanpa perlu menunggu ke teks artikelnya terbit. Baik, saya lanjutkan. Nah, saat ini adalah bagaimana posisi baik penerbit yang ada di negara-negara di ASEAN dengan jumlah jurnal yang diterbitkan mereka, yang dikelola mereka, yang tercakup dalam indeks dan maupun Medline. Jadi saat ini di Asia Tenggara ya, di ASEAN ya, negara yang memiliki jumlah jurnal paling banyak terindeks MDS dan Medline itu adalah Singapura dengan 34 jurnal terindeks MDS. Dan untuk Veterinary Medline-nya ada 21. Nah, dari 38 jurnal tadi, 34 diantaranya di Singapura diterbitkan oleh penerbit komersil seperti Elsevier, Springer, dan lain-lain. Dan hanya ada 4 yang diterbitkan oleh asosiasi keilmuan seperti Singaporean Dentist Association, kemudian juga Medical Singapore Association, dan sebagainya. Kemudian di peringkat kedua ada 2 buah negara yang dia hampir mirip jumlahnya, yaitu Malaysia dan Thailand dengan 7 jurnal yang terindeks dengan MDS dan 2 jurnal yang terindeks Medline. Berbeda dengan Singapura tadi, Malaysia dan Thailand, dia ada jurnal yang dikelola oleh universitas juga yang dia statusnya bisa terindeks di MDS. Nah, sementara Indonesia sendiri berada di peringkat 4 ya, dan ada 5 jurnal yang terindeks MDS, dan 5 tadi 3 diantaranya berasal dari universitas dan 2 berasal dari asosiasi keilmuan. Sedangkan 5 negara di ASEAN itu belum ada satupun yang jurnal terindeks MDS maupun Medline. Padahal sebenarnya kalau misalkan berkaca dari persyaratan yang untuk terindeks di MDS tadi, sebenarnya pendaftaran indeksasi di MDS termasuk yang lebih mudah dibandingkan pendaftaran indeksasi di Medline maupun indeks yang lain seperti Scopus. Nanti akan kita bahas di bagian terakhir. Nah ini saat ini adalah jurnal-jurnal yang sudah terindeks MDS di Indonesia ya. Yang terindeks MDS sendiri ada 5 dan 4 sudah diindeks, 1 sifatnya pending. Pending ini dia maksudnya adalah menunggu sampai seluruh isunya tercover. Jadi ada beberapa artikel in-press yang masih belum sepenuhnya tercover. Itu adalah Borneo Journal of Pharmacy yang sifatnya pending karena dia memang baru ditambahkan di Februari 2020 tadi. 4 jurnal yang lainnya itu adalah Critical Care and Shock, itu dari Critical Care Medicine Indonesian Foundation. Ini adalah asosiasi keilmuan. Kemudian ada dari Indonesian Journal of Cardiology, ini dari asosiasi Indonesian Heart Association ya. Kemudian juga ada 2 jurnal, satu dari UGM, Indonesian Journal of Pharmacy, dan satu dari UI, yaitu Medical Journal of Indonesia. Beberapa jurnal tadi ada yang terindeks oleh Scopus pada kuartil 3 maupun kuartil 4.
sebenarnya ada satu jurnal di Indonesia yang dia terindeks dengan Medline ya, satu-satunya sampai saat ini, yaitu adalah Akta Medika Indonesia dari Universitas Indonesia. Itu bahkan dia terindeks lulus Q42. Assalamualaikum, Mas Fadil. Waalaikumsalam, Pak. Suara saya terdengar ya? Oke, terdengar, Pak. Iya. Saya duduk. Oh, oke, Pak. Ya, saya ini kayaknya suaranya mohon izin, suaranya belum gitu jelas, Mas. Oh gitu, sebentar, Pak. Mungkin bisa diperiksa kembali ya dari sisi Masnya ya. Saya coba cek di. Mungkin apa ya, kayak headset kali, apa? Mungkin pakai atau kondisi lagi di luar ya, Mas ya? Iya, kondisinya outdoor ini, sebentar, Mas. Oh, gitu. Saya coba saya coba baik. ubah sound systemnya sebentar ya. Ini tadi yang Medline salah satu-satunya apa aja ya, Mas? Medline ini satu-satunya masih untuk yang Akta Medika Indonesia. Jadi kedengaran nggak, Mas? Cukup dengar. Kedengaran ya, oke. Ya. Saya sambil tutupin aja buat ini mulutnya. Oke. Jadi untuk Akta Medika Indonesia ini sendiri saat ini sampai sekarang ya satu-satunya jurnal di Indonesia yang dia terindeks Medline. Tapi sebenarnya memang ya? Dari UGM ya? Dari UI, Mas. Dari UI ya. Ya. Nah, jadi ini memang sedikit menarik ya, karena kalau misalkan kita baca persyaratan indeksasi Medline yang saat ini, sebenarnya Akta Medika Indonesia ini dia sudah obsolete gitu. Jadi persyaratan itu sebenarnya nggak masuk. Tapi sepertinya ini adalah jurnal yang sudah cukup lama terindeks Medline ya, sehingga dia tidak perlu menyesuaikan dengan peraturan yang sekarang. Jadi kalau untuk yang sekarang itu dia jurnal-jurnal yang akan dicoba untuk indeks di Medline, dia wajib menyediakan full text berupa XML ya, yang dia dapat diakses langsung dari halaman artikelnya. Jadi dia pakai Judge Parser. Ya, kalau misalkan di OJS 3 dia menggunakan Vitali itu. Nah, kalau misalkan di Akta Medika Indonesia ini dia sebenarnya tidak menyediakan itu untuk XML-nya tadi. Jadi sepertinya ini memang sudah cukup lama diindeks oleh Medline ya, sehingga dia tidak mengikuti ketentuan yang baru tersebut. Tapi saat ini memang ketika ditelusuri di Embase-nya sendiri bisa dicari itu jurnalnya Akta Medika Indonesia ini memang ada. Nah, jadi untuk jurnal-jurnal tadi ya, 5 yang Embase dan 1 yang Medline tadi, sebenarnya ini jumlahnya sangat kecil sekali dibandingkan jurnal-jurnal di Indonesia yang dia bergerak maupun menyediakan artikel di bidang biomedis maupun juga farmasi. Jadi ini sebenarnya peluang yang besar bagi rekognisi untuk jurnal-jurnal di Indonesia ya, untuk dapat meningkatkan cakupan luaran dari sisi keilmuan maupun juga luaran di bidang internasionalnya. Karena ini sebenarnya adalah salah satu pengindeks yang terutama bagi yang bergerak di bidang biomedis dan farmasi ya, termasuk dalam pengindeks yang sangat bergengsi sebenarnya untuk Embase ini, karena dia bandingannya adalah dengan Medline. Sementara Medline tadi cara untuk indeksasinya susah sekali itu, Mas. Jadi kebetulan Borneo Journal of Pharmacy ini pernah mencoba untuk apply di Medline, tapi tidak berhasil gitu, karena persyaratan Judge Parser tadi. Nah, jadi memang untuk alternatifnya kalau tidak ataupun belum siap untuk Medline, lebih mudah untuk mendaftar untuk Embase ini sendiri. Nanti akan disampaikan di bagian berikutnya. Nah, sekarang masuk ke cara untuk suggest jurnal di Embase. Jadi untuk cara untuk suggest jurnalnya, sebenarnya saat ini sudah ada sistem yang sangat membantu. Jadi ketika saya suggest tahun 2019 dulu ya, cara untuk mendaftarkan jurnal di Embase ini dia berbeda sekali dengan sekarang. Kalau sekarang dia sudah ada formnya. Kalau dulu dia belum ada formnya, jadi hanya berupa isian-isian singkat, nanti kita disuruh melengkapi data-datanya berupa PDF. Nah, sementara untuk yang saat ini, kita tinggal mengisi formnya ada di halaman Embase Content and Coverage, nanti bisa langsung dari akses di website Elsevier-nya. Di situ juga nanti akan ditunjukkan apa saja jurnal-jurnal yang saat ini telah terindeks baik Embase maupun juga di-cover maupun oleh Medline. Nah, selain juga jurnal, nanti juga ada beberapa konferensi yang dia di-cover juga oleh Embase, dan jumlahnya pun relatif cukup banyak, ada belasan ribu konferensi ya, ngomong hampir 4 jutaan artikel. Kemudian nanti setelah kita memilih link pendaftaran untuk pengisian form, nanti kita akan diminta untuk memilih bahasa apa yang akan kita gunakan untuk pengisian form tadi. Kalau misalkan kita menggunakan bahasa Inggris, langsung memilih jurnal title suggestion form. Tapi kalau misalkan jurnal kita berbahasa Mandarin, nanti ada form yang terpisah yang berbeda lagi. Nah, kita tinggal mengisi melalui halaman jurnal title suggestion form tadi. Di
Di situ nanti kita akan diminta untuk membuat akun untuk Oxford Abstract. Jadi Oxford Abstract ini dia seperti kayak layanan untuk pengumpulan data ya. Jadi mungkin seperti dengan pengumpulan data yang lain ya, tapi dia khusus eksklusif digunakan oleh Embase Elsevier ini untuk mengumpulkan data mereka. Dulu tidak ada untuk yang menggunakan Oxford Abstract ini. Jadi ini baru-baru digunakan oleh mereka pada tahun 2020 ini. Nanti kita diminta untuk membuat akun Oxford Abstract-nya. Ketika kita sudah membuat akun ya, kita pertama akan mendaftarkan alamat emailnya dulu. Usahakan kalau bisa nanti adalah alamat email institusi pengelola jurnalnya. Kalau ada alamat email jurnalnya malah lebih bagus lagi. Tapi kalau bisa yang domainnya nanti adalah domain institusinya. Kemudian kalau sudah, nanti kita register. Ketika sudah dapat akun, baru nanti kita mulai untuk pengisian Suggest Journal di Embase. Total nanti ada 3 tahapan besar ya untuk pengisian Suggest Journal di Embase ini. Dan nanti sebenarnya isiannya itu sangat sedikit kalau misalkan dibandingkan dengan pengindeks jurnal yang lain seperti DOAJ misalkan. DOAJ kan ada puluhan form yang harus diisi dan juga dipilih. Sementara Embase ini dia tidak sampai 20. Jadi jumlahnya memang sangat sedikit dan isiannya pun sebenarnya relatif tidak membutuhkan effort yang sangat besar. Jadi sebenarnya kalau misalkan jurnal-jurnal kita telah terindeks oleh DOAJ maupun oleh Sinta ya, saya yakin kita bisa melengkapi formulir tadi tanpa masalah. Tapi nanti mungkin yang akan jadi masalah adalah pada saat analisa maupun pemudahan substansi dari artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal tersebut. Jadi memang sebenarnya untuk persyaratan manajerial untuk Suggest Journal di Embase ini dia relatif tidak terlalu berat. Tapi nanti yang akan sedikit cukup susah mungkin adalah persyaratan di bidang substansinya. Jadi nanti kita ketika sudah memilih Suggest Journal di Embase-nya, kita nanti akan diminta untuk mengisi submission baru ya. Dan kalau ada pertanyaan nanti kita bisa menghubungi langsung, ini ada alamat email editornya. Nah, ini adalah formulir-formulir yang harus diisikan untuk Suggest Journal ke Embase tadi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari formulirnya ini praktis tidak ada yang sesuatu yang baru ya. Apalagi kalau seperti jurnal profesi medika kan telah terindeks oleh DOAJ ya. Jadi saya yakin ini pasti bisa diisi dengan tanpa masalah. Seperti jurnal title, kemudian juga ISSN number. Nanti ada 2 kita diminta, ada yang diminta untuk yang elektronik yang wajib. Tapi kalau misalkan nanti ada yang print juga diminta isikan. Tapi kalau tidak ada yang print nggak ada masalah. Kemudian kita akan diminta untuk melihat apakah jurnal kita sudah terindeks sebelumnya di Embase. Kalau belum, tinggal pilih pilihannya. Kemudian tuliskan nama publishernya sesuai dengan yang tertera di halaman portal ISSN. Kemudian negara penerbit, nanti milih dari drop down. Kemudian URL halaman jurnal depannya sama URL untuk pernyataan publikasi etik maupun malpractice statement. Jadi ini sebenarnya sudah ada semua di jurnal-jurnal terutama yang terindeks oleh DOAJ, dan ketika saya cek di jurnal profesi medika juga semuanya sudah ada, jadi tidak ada masalah di sebagian ini. Kemudian masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya ini kita diminta untuk melihat tentang coverage dari jurnal yang akan kita suggestkan di Embase. Yang pertama nanti kita akan diminta untuk memasukkan apa bahasa dari artikel full text yang ada kita gunakan. Jadi sebenarnya di sini tidak selalu harus berbahasa internasional PBB sebenarnya. Jadi kalaupun kita nanti akan mensuggest artikel berbahasa Indonesia tidak masalah. Selama nanti artikel berbahasa Indonesia tadi dia kita menyediakan baik judul maupun abstrak dan kata kunci dalam bahasa internasional. Jadi ada 2 bahasa nanti untuk judul, abstrak dan juga kata kunci. Kemudian kita akan diminta untuk memilih scope dan subject coverage-nya. Untuk yang main coverage-nya tadi yang disampaikan di bagian awal ya, ada 8 coverage utama, main subject utama. Nanti dipilih salah satu yang paling cocok untuk menggambarkan jurnal kita. Kemudian baru nanti kita akan diminta untuk memilih 1 sampai 8 dari additional subject kategori. Jadi nanti mana-mana yang dia di cover dalam jumlah paling banyak serta yang dituliskan di halaman focus and scope dari jurnal yang kita kelola. Jadi sebenarnya ada cukup banyak di sini untuk additional subject kategori ya. Bahkan termasuk education secara umum, itu juga ada botani, juga ada. Jadi tidak selalu sebenarnya dia berhubungan langsung dengan bidang biomedis dan juga farmasi. Nah kemudian untuk yang bagian terakhir, ini isiannya sebenarnya hanya berupa identitas ya. Yang pertama adalah siapa yang mensubmit. Jadi untuk submitternya sendiri sebenarnya dia relatif cukup luas pilihannya. Jadi tidak selalu harus publisher maupun editor in chief-nya. Jadi sebenarnya bahkan editor, reviewer, bahkan author dan reader itu juga memiliki kesempatan untuk men-suggest jurnal di Embase ini.
Tapi tentunya nanti yang dia akan dinilai dengan lebih prioritas utama tentu adalah yang dia berhubungan langsung maupun memiliki otoritas dalam pengelolaan jurnal tadi. Jadi memang sebaiknya yang mengisi adalah kalau tidak dari publisher-nya, yaitu adalah editor in chief-nya. Itu nanti akan ditanyakan pada saat ditanyakan keterkaitan pengisi dengan jurnal tadi. Nah, baru di bagian akhir, sebelum disubmit, nanti kita akan diminta untuk memberikan sepatah dua patah kata berupa remarks. Hanya sedikit ya, hanya ada 100 karakter nanti yang ada 100 kata yang boleh dituliskan. Tapi sebisa mungkin nanti disampaikan di sini adalah keterangan tentang jurnal kita yang tidak tercantum dalam isian-isian yang sudah ada. Jadi kalau sudah ada jangan dituliskan lagi. Cukup tuliskan apa yang belum tercantum dalam form isian sebelumnya, termasuk kalau misalkan terkait dengan indeksasi. Saran saya di sini sebenarnya disampaikan adalah indeksasi yang dia cukup terkenal seperti DOAJ ya. Kemudian juga kalau ada Scopusnya nanti bisa dituliskan. Itu nanti akan sangat mempermudah dalam saat penilaian untuk situs jurnal di MBS ini sendiri. Nah, baik, sekarang kita masuk untuk syarat minimum untuk dapat terindeks oleh Scopus. Ini sebenarnya tercantum langsung di halaman depan jurnalnya. Namun mari nanti kita akan mulai bedah satu persatu. Yang pertama, sebenarnya ada 3 poin utama ya untuk syarat minimum terindeks indeks ini. Yang pertama adalah kualitas ilmiah dan juga lingkup editorial. Jadi di sini sebenarnya yang membedakan antara Embase ya dengan produk Elsevier seperti Scopus itu adalah tentang kejelasan mereka untuk penyampaian syarat minimum ini. Kalau misalkan kita lihat di Scopus ya, itu dia syarat jurnal terindeks Scopus tadi dia dijabarkan dengan cukup rinci, termasuk tentang diversitas author, reader, kemudian juga untuk persyaratan-persyaratan yang lain seperti jumlah author, jumlah referensi, maupun juga pembacanya, itu diatur dengan jelas. Sementara pada Embase, syarat-syarat tadi itu dia tidak disampaikan secara gamblang. Jadi hanya disampaikan bahwa ini adalah poin yang dinilai. Poin yang dinilai adalah ini. Tapi mereka tidak menyebutkan kriterianya sampai sejauh mana. Nah, ini nanti akan sedikit tricky. Karena apa? Karena nanti kita harus mengira-ngira apakah jurnal kita tadi dia sudah cukup menunjukkan kualitas sesuai dengan yang diminta oleh editorial tim dari Embase tadi. Nah, kita masuk yang pertama itu adalah kualitas ilmiah dan juga lingkup editorial. Jadi memang nanti kita di sini akan dinilai yang pertama adalah apakah memang benar konten yang kita terbitkan itu adalah konten-konten yang sifatnya peer review ya. Ini bisa dilihat dari section policy-nya. Jadi kalau misalkan di section policy-nya tadi kita sampaikan bahwa ini adalah konten peer review, nanti mereka akan mencek untuk yang kebijakan reviewnya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah memiliki judul artikel berbahasa Inggris. Nah, ini sebenarnya bisa diakali kalau misalkan memang jurnal kita masih memiliki artikel berbahasa Indonesia ya. Pada OJS 3 terutama itu dia ada fasilitas untuk membuat subtitle dalam 2 bahasa ya. Kalau di OJS 2 setahu saya juga ada, tapi saya kurang familiar. Tapi untuk OJS 3 dia ada fasilitas tadi. Sehingga meskipun artikel berbahasa Indonesia kita tetap bisa membuat judulnya dalam bahasa Inggris gitu. Nah, untuk judul berbahasa Inggris ini dia diatur khusus oleh Embase tadi. Jadi meskipun di artikel berbahasa internasional PBB seperti bahasa Mandarin maupun bahasa Prancis, tetap judulnya tadi harus dia memiliki bahasa Inggris juga. Jadi kalau misalkan bukan bahasa Inggris nanti 2 bahasa. Seperti jurnal profesi medika ya, untuk yang edisi yang terbaru kan untuk 2020 ini sudah bahasa Inggris semua judulnya. Tapi kalau untuk yang tahun sebelumnya kan masih ada beberapa yang belum. Jadi nanti mungkin bisa masuk penilaian nanti mulai tahun 2020 ini. Kemudian penilaian berikutnya itu adalah abstrak dan referensi artikel menjadi pertimbangan indikator kualitas. Nah, di sini cukup sedikit rumit ya. Kenapa? Karena pernyataan untuk kualitas dari abstrak dan juga referensi ini dia tidak dituliskan secara gamblang gitu oleh Embase tadi. Jadi selain mengira-ngira, kita juga harus membandingkannya dengan indikator kualitas pada saat kita melakukan pendaftaran indeksasi di indeks yang lain, mungkin seperti DOAJ maupun Scopus. Jadi nanti ada beberapa poin yang harus kita lihat, terutama kita sesuaikan dengan policy yang kita gunakan. Jadi seperti misalkan di jurnal profesi medika kan kita menggunakan untuk referensinya menggunakan font cover style, nanti akan dicek gitu sama editor mereka apakah benar nanti yang tertulis baik di halaman webnya maupun di PDF-nya nanti menggunakan font cover style. Kalau misalkan menggunakan perangkat batu seperti Mendeley, apakah nanti cara penulisannya dia sudah konsisten antara artikel yang satu dan artikel yang lain juga akan dinilai. Termasuk juga untuk abstraknya, misalkan di abstraknya itu kita tentukan ya jumlah katanya antara 200 misalkan atau 250. Nanti mereka akan menghitung itu jumlah katanya. Apakah jumlah katanya nanti ada artikel yang melebihi
Kalau misalkan ada yang lebih, nanti dia mungkin tidak akan dihitung untuk indeksasinya. Termasuk juga nanti penggunaan kalimat-kalimat dan juga grammar dari abstrak itu tadi. Jadi kalau misalkan ada beberapa kalimat dalam abstraknya yang dia gramarnya tidak baik ataupun makan terjemahan yang tidak baik, itu nanti akan jadi penilaian bahwa ini berarti tidak diterjemahkan dengan benar-benar. Dan sementara untuk penilaian abstrak tersendiri, dia memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penilaian untuk indeksasi DMBS tadi. Karena memang pada dasarnya mereka adalah database bibliografik ya, jadi mereka lebih menekankan pada metadata yang sifatnya bibliografis tadi, termasuk adalah abstrak dan juga referensi. Bahkan untuk full text artikelnya itu dia tidak full text artikelnya pun tidak disediakan oleh MBS-nya nanti. Jadi mereka sejenis dengan Medline, hanya mengindeks metadatanya. Jadi kalau misalkan abstraknya kurang optimal, referensi kurang optimal, nanti dia akan cukup susah untuk final tadi terima langsung di MBS. Tapi ini sedikit berbeda dengan Scopus ya, yang mana Scopus nanti mungkin dia ada, kalau misalkan tidak memenuhi ya, nanti ada masa embargo itu untuk melakukan pendaftaran ulang. Di Indes ini sendiri tidak ada. Jadi kalau misalkan nanti kita dapat keputusan ya belum bisa diindeks, nanti kita coba lagi, itu dia bisa itu. Jadi tidak ada masa periode tunggu embargonya. Nah kemudian poin yang kedua adalah tentang informasi terkait jurnalnya. Jadi di sini poin yang penting sebenarnya itu sudah tercakup ya dalam jurnal yang sudah terindeks di OAJ pada umumnya ya, yaitu adalah dia memiliki publikasi frekuensi yang teratur sesuai dengan ISSN-nya, kemudian memiliki PEMS, Publication Ethic and Malpractice Statements, dan yang terakhir yang mungkin agak sedikit susah karena ini nanti dia sifatnya sangat subjektif, itu ada editorial policy yang jelas dan dinyatakan dalam bahasa Inggris. Karena cakupan editorial policy ini sendiri kan sangat luas ya, jadi bahkan seperti frekuensi terbit itu juga sebenarnya kan termasuk dalam editorial policy gitu. Jadi nanti kita harus menyampaikan sejelas mungkin, sebanyak mungkin, dan juga sedetail mungkin. Nah, yang terakhir nanti adalah cakupan internasional. Jadi pada dasarnya memang untuk MBS ini dia karena dia ditujukan untuk masyarakat internasional ya, jadi dia dimintakan setidaknya memiliki abstrak yang berbahasa Inggris. Kalaupun nanti full text artikelnya dia terdapat dalam bahasa yang lain, minimal untuk abstrak dan juga judul tadi kita dimintakan untuk menyediakannya dalam 2 bahasa, yang salah satunya adalah bahasa Inggris. Baik, sampai di sini mungkin mohon izin ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait MBS ini sendiri. Berikutnya nanti kita akan sedikit mengulas. Mas Fadil. Ji, bagaimana Mas dulu? Ini kondisinya kan JPM itu masih menggunakan OJS 2 ya? Ya. Nah, kalau tadi kan ada informasi terkait SML format ya? Untuk SML itu bukan untuk MBS, Mas, itu untuk Medline sih. Jadi kalau untuk MBS nggak masalah, itu Medline. Itu buat Medline ya? Ya. Tapi kalau untuk yang MBS ini nggak ada kriteria khusus ya terkait aplikasi? Nggak ada Mas, soalnya itu IJP-nya UGM ya, itu juga sama, itu juga menggunakan OJS 2, itu 248 itu, jadi nggak ada masalah. Habis itu, setahu saya yang IDC kardiologi tadi juga dia menggunakan OJS 2 juga. Jadi nggak ada kewajiban. Kan ya, Mas? Kalau punya kami ya OJS 311. Malah 311 nih, masih belum yang terbaru ya. Jadi kalau misalkan tipe OJS, setahu saya itu tidak mempengaruhi. Nanti yang mempengaruhi nanti adalah kelengkapannya. Kelengkapan kan nanti kan tergantung pengelolanya. Jadi kalau misalkan JPM, saya yakin nggak ada masalah dari sisi manajemen jurnal yang digunakan. Nanti mungkin terkait substansinya nanti akan sedikit kita ulas cukup banyak ini Mas. Mungkin ada yang lain? Jadi kalau dari kriteria minimumnya sudah tercukupi ya? Nah itu tadi Mas, nanti untuk kriteria minimumnya mungkin ada beberapa sedikit yang nanti mau dibahas di bagian siang. Tapi kalau misalkan mau dibahas ya sekarang bisa sih, tapi nanti mungkin waktunya nggak cukup. Nanti disambung ke siang. Tapi pada dasarnya untuk kriteria minimum poin-poinnya sudah memenuhi untuk JPM per edisi 2020 ini. Nah sedikit gambaran ya Mas ya, untuk indeksasi di MBS ini dia tidak mengenal periode minimum terbit. Jadi termasuk kayak waktu kami dulu BJOP ya, mendaftar di MBS itu kita bahkan baru menerbitkan volume 2 nomor 1, jadi baru 3 terbitan. Jadi tidak ada ketentuan bahwa dia harus 2 tahun terlebih dahulu terbit, baru bisa disuggest.
Jadi ketika sebenarnya mungkin mirip dengan DOAJ ya, ketika dia sudah menerbitkan satu edisi pun dia kita bisa langsung suggest jurnalnya ke Embase. Iya. Oh gitu ya. Nah kalau dari segi apa tadi tuh bahasa tadi, kalau dari typo itu juga jadi perhatian juga nggak di Embase? Nah itu dia Pak. Kalau nggak ada misalnya kurang sesuai dengan proofread-nya gitu. Nah, itu dia Mas, yang sebenarnya nanti mungkin akan mempengaruhi sekali ya syarat penilaian untuk kriteria minimum ya, karena kalau kita lihat secara tertulis, dia tidak menyatakan itu untuk masalah typo maupun grammar yang digunakan. Tapi kalau misalkan kita bicara kualitas, tentunya kalau misalkan di abstraknya misalkan ya, itu dia ada kata-kata yang dia salah penulisan maupun salah tentuan, itu kan sebenarnya sudah jadi cerminan bahwa kualitasnya ini mungkin berarti belum optimal, gitu. Masih ada yang harus diperbaiki. Nah, sementara itu ya Mas ya, untuk pendaftaran kriteria minimum tadi ya, terlepas dari penggunaan bahasa maupun juga policy yang ada, sebenarnya tadi kan kalau kita bicara syarat minimum, sebenarnya itu dia sifatnya tidak yang serta-merta langsung diterapkan di semua edisi. Jadi misalkan KJPM sudah tahun ke-14 ini ya, dari tahun 2006 ya, atau 2007 kalau saya tidak salah. Nah, di tahun ke-14 ini nanti kan mereka akan lihat gitu, mulai dari volume berapa nanti dia sudah memenuhi kriteria minimum tadi. Nanti pada saat penilaian dan juga setelah diterima, indeksasinya dia akan dimulai dari volume yang dia memenuhi kriteria minimum tadi. Jadi nggak ada ketentuan bahwa dia akan diindeks mulai 2 tahun terakhir atau mulai tahun berjalan. Jadi nggak. Nanti dia akan diindeks berdasarkan volume terakhir yang dia memenuhi kriteria tersebut. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh ya, di JPM kan di volume 13 tahun kemarin kan masih menggunakan bahasa Indonesia ya untuk judul, untuk abstrak dan full text-nya ya. Kalau untuk full text-nya saya yakin nggak jadi masalah. Tapi kan kalau untuk judul dan abstraknya kan dia kan karena dia memang secara khusus diminta eksplisit harus dalam bahasa Inggris, jadi saya yakin itu mungkin nanti nggak akan tercover. Kalaupun diterima untuk periode tahun 2020 ini. Jadi mulai terindeksnya di tahun 2021, tapi isu yang di cover per tahun 2020. Nah, itu soalnya persis sama seperti yang kami alami di BGOP. Jadi ketika kami suggest di 2019 pertengahan ya, masnya bulan Mei, kita suggest itu mulai dari volume 2 nomor 1 itu adalah volume pertama, isu pertama yang dia menggunakan full text bahasa Inggris dengan metadata berbahasa Inggris. Karena di volume 1 nomor 1 dan volume 1 nomor 2 itu dia kita menggunakan bahasa Gado-Gado. Jadi ada artikel berbahasa Indonesia, ada artikel berbahasa Inggris, kita campur gitu. Nah itu sama mereka nggak dinilai, nggak dimasukkan. Jadi ketika kita konfirmasi memang yang dimulai indeks tadi tidak tergantung dari kapan kita mensuggestnya, tapi tergantung dari edisi mana yang dia memenuhi persyaratan. Jadi seperti itu Mas. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Teman informasi yang tanya, Dr. Susi? Monggo, saya lihat untuk jurnal farmasi kayaknya memang baru mau bikin ya untuk jurnal farmasinya JPPRF ya, kalau saya nggak salah tadi. Ya, jadi ini kesempatan sebenarnya karena memang tidak ada persyaratan minimum terbitan untuk indeksasi di Embase ini seperti di DOAJ juga. Jadi ketika target volume pertama, isu pertama. Berarti harus tapi ada peraturan harus DOAJ juga di Embase atau boleh bareng-bareng boleh gitu? Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti dia ingin didaftarkan atau disuggest secara paralel juga nggak ada masalah. Nanti tentunya memang kalau misalkan kita sudah mensuggest di DOAJ ya pertama ya, kita punya keuntungan karena kita sudah melakukan penyusunan editorial policy dengan lengkap dan juga benar, karena kan itu syarat wajib ya kalau di DOAJ. Nah di Embase ini tuh dia tidak dituliskan secara utuh bagaimana apa-apa saja yang poin dinilai, tapi dia hanya menyatakan bahwa editorial polisinya lengkap dan jelas. Nah sebenarnya itu tadi kalau kita sudah daftar di DOAJ dia sudah clear. Jadi sebenarnya memang idealnya adalah kita apply DOAJ dulu, baru kita apply Embase, tapi itu bisa dilakukan dalam periode yang bersamaan. Jadi syarat-syarat untuk melengkapi Embase ini, kalau kita sudah melengkapi yang DOAJ, saya yakin sebenarnya nggak ada masalah. Selama itu tadi itu terkait dengan metadata judul, abstrak, kata kunci ya berbahasa Inggris, dan juga kualitas dari abstrak dan juga referensi. Saya melihat memang ada beberapa sedikit catatan ya untuk abstrak dan juga referensi untuk JPM yang 14.1 ya tahun 2020. Tapi nanti mungkin mau diulas bareng-barengnya pas siang aja, biar bisa sekalian kita tulis satu persatu. Okay. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita lanjut mungkin?
Kalau nggak ada, saya mau izin ya melanjutkan sedikit lagi ini yang terkait dengan pengalaman suggest dari Borneo Journal of Pharmacy di MBS. Jadi sedikit informasi, BJOP ini kita mulai tercover di MBS itu mulai dari volume kedua ya. Jadi mulai volume tahun 2019. Fadil izin. Monggo. Ada Dokter Suzy mau menanyakan. Oh, monggo silakan Kak. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit-sedikit aja menyimaknya, maksudnya kan saya masih belajar ya. Jadi kalau misalnya kita terbitkan jurnal ini, misalnya Profesi Medical Journal ya, itu semua jurnalnya masuk ke MBS atau per per artikel atau gimana ya untuk masuk? Mohon izin gimana? Indeks ini? Ya, indeksasi. Untuk jurnal profesi medikal ya. Mungkin boleh diulang. Ya. Nanti kalau misalnya terbit nanti jadi kan konten indeks ya, saya coba jawab bisa tangkap. Oke. Jadi kalau misalkan nanti memang sudah dinyatakan diterima ya, terindeks di MBS, dia nanti akan terindeks seluruh artikel yang dia di cover oleh terbitan mulai tahun dia diterima. Jadi ketika misalkan untuk jurnal profesi medika ini ya, ketika nanti kita apply setelah edisi yang tahun Desember ini terbit misalkan, nanti di tahun depan itu dia akan dinyatakan diterima entah mulai tahun 2020 ini ataukah mulai tahun 2021 tahun depan. Nanti artikel-artikel yang dia terindeks di MBS tadi itu adalah yang berasal dari volume tersebut. Sementara untuk volume-volume yang ke belakang, nanti yang tidak memenuhi persyaratan volumenya dia tidak akan terindeks di MBS tadi. Iya. Saya mohon izin, boleh saya lanjutkan sedikit? Mungkin ini bisa terkait dengan pengalaman soalnya. Jadi saya ingin membagi sedikit pengalaman ya untuk apply jurnal di MBS ini. Jadi kita melakukan apply jurnal di MBS ya, itu per tanggal 19 Mei tahun 2019. Jadi kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu ketika kita apply ya, kita dapat notifikasi dan disampaikan bahwa untuk artikel yang diterima per bulan Oktober ya itu akan dinilai untuk tahun depannya. Jadi kalau misalkan kita apply sekarang, penilaiannya tetap tahun 2021. Jadi mungkin nanti sekalian nunggu edisi 14 nomor 2 terbit dulu baru mungkin bisa apply untuk JPR. Nah, nanti untuk decision-nya paling lambat nanti akan disampaikan di bulan April, 1 April tahun depannya lagi kalau untuk penilaian untuk tahun ini. Jadi kalau misalkan dia apply-nya sebelum 1 Oktober ya, kemungkinan 1 April dia sudah dapat hasil. Tapi kalau misalkan setelah itu berarti nanti tahun kedepannya lagi baru akan dapat hasil. Itu paling lambat. Tapi biasanya ada kasus juga bahwa dia nanti akan dapat notifikasi exit-nya lebih cepat gitu. Kalau misalkan memang tidak ada masalah. Nah, ketika kami melakukan apply pada tanggal 19 Mei 2019, kami memperoleh balasan pertama dari tim MBS itu tahun 2020, tanggal 13 Januari. Nah, sebenarnya kami pada saat menerima balasan ini sedikit kaget dan juga curiga sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat menerima email ya, sebenarnya dia tidak ada satupun kalimat yang menyatakan bahwa jurnal kami itu diterima di MBS gitu. Dia hanya menyampaikan bahwa dia accepted for coverage ini Elsevier produk gitu. Tapi produknya apa kami nggak tahu gitu. Jadi karena tidak tahu, jadi kami sedikit curiga tuh apakah ini benar. Terlebih lagi ketika kami meriksa ya, alamat pengirim dan juga yang bertanda tangan di bawahnya itu dia berbeda gitu. Jadi pengirimnya memang benar dia menggunakan email yang terafiliasi elsevier.com ya. Tapi pada saat kami meriksa di bagian bawah, itu dia adalah Director Publishing Relation. Jadi ini sepertinya menggunakan template tapi dikirimkan oleh staff mereka. Gitu. Jadi kami sedikit agak ragu-ragu. Jadi untuk memastikannya kemarin itu kami minta tolong sama kolega Bang Robi Rahim waktu itu. Kan Bang Robi kan punya channel ke Elsevier ya. Kita minta tolong konfirmasi ini yang di cover di Elsevier produknya yang mana. Karena sebagai informasi di bulan Mei 2019 tadi kami selain men-suggest ke MBS, kami juga men-suggest ke Scopus waktu itu. Jadi nggak tahu ini yang mana gitu yang diterima.
Nah, ternyata di bulan depannya lagi yang Scopus itu kita dapat balasan bahwa itu nggak diterima karena belum terbit sampai 2 tahun waktu itu. Jadi masih volume 2 nomor 1 ya kita sudah apply ke Scopus, ya ditolak sama mereka. Ditolak tapi diminta melengkapi dulu, jadi suruh kirim ulang. Jadi nggak ada masa embargo gitu. Nah, setelah kami dapat keputusan bahwa oh iya ini benar yang dimaksud adalah Embase, baru kita berkorespondensi sama orang yang mengirimkan emailnya ini ya. Kita bilang bahwa oh, oke, kami senang bahwa dia bisa di-image di Embase. Kemudian nanti mereka akan minta kita mengirimkan formulir tertentu yang berisi keterangan identitas, termasuk kalau jurnalnya adalah jurnal yang non open access ya, nanti kita diminta untuk entah kita memberikan username dan password untuk mengaksesnya, maupun juga kalau misalkan dia menggunakan metode subscription nanti diminta IP address untuk mengaksesnya. Jadi ini balasan lagi dari Bu Vaneswarinya, dari mereka tim Embase-nya itu pada tanggal 10 Februari. Jadi kurang lebih prosesnya itu 9 bulan gitu kan. Jadi ketika memang sudah nyatakan diterima dan sudah mengumpulkan formulir yang dimintakan, kita nggak diminta untuk apa-apa lagi. Jadi cukup sampai di situ gitu. Dan ketika kita sudah mencek di tahun 2020 ini ya, di akhir 2020 ini alhamdulillah dia sudah mulai bisa ditelusuri aplikasinya di Embase tadi. Nah, ini konfirmasinya per tanggal 10 Februari dan tadi untuk coverage yang terbit di halaman Embase-nya itu kan per bulan Februari 2020. Jadi memang kami lihat ini relevan gitu, yang nyambung. Nah, ini adalah permission form-nya yang harus dilengkapi ya. Jadi nanti dimintakan apa-apa saja, kemudian juga primary kontaknya kalau misalkan butuh sesuatu. Kemudian bagaimana cara untuk delivery kontennya, kalau misalkan menggunakan web access, apakah dibutuhkan password dan juga IP recognition tertentu, jika tidak, bisa langsung diteruskan, nanti dimintakan kredensial seperti nama, tanda tangan, email, dan lain-lain. Nah, baik, Bapak, Ibu-Ibu, itu untuk sedikit penjelasan tentang Embase ini sendiri. Mungkin sebelum kita masuk ke demonstrasi penggunaannya, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Nanti saya mohon izin, saya ingin sedikit menggambarkan ya bagaimana cara untuk penggunaan Embase ini dengan menggunakan user yang saya dapat dipinjami sekarang. Jika tidak ada pertanyaan, mohon izin boleh mulai demonstrasi. Ini Fadil, monggo. dengar ya suara saya, Mas? Ya, monggo. Selama ini sudah ada Oke, udah kelihatan ya. Nah, jadi ini saya dapat dari Universidad de Costa Rica, ini kolega kami ya, Dr. Luis. Jadi beliau mengizinkan kami untuk menggunakan penelusuran dari institusinya. Kebetulan institusinya melanggan Embase ini sebagai salah satu sumber database penggunaan mahasiswanya. Nah, jadi untuk penelusurannya tadi seperti disampaikan di awal, Embase ini dia bisa ditelusuri langsung kalau misalkan menggunakan IP address dari kampusnya. Kalau tidak, maka kita harus masuk ke database-nya dulu, kemudian login menggunakan database dari institusi tadi. Nah, kita menggunakan cara yang kedua, yaitu masuk dari database kampusnya. Jadi saya masuk ke subscript database mereka. Dari subscript database mereka ini nanti saya pilih, dia basis datanya ada banyak sekali. Sebenarnya termasuk Medline juga mereka melanggar. Medline, Web of Science mereka melanggar. Tapi yang khusus saya pinjam ini adalah khusus yang Embase saja. Jadi sebenarnya pakai akun beliau ini kita bisa mencari untuk COVID Medline ini. Wah, itu sangat bermanfaat sekali kalau untuk peneliti di bidang klinis. Oke, ini dia Embase. Bahasanya memang bahasa Latin karena dari Costa Rica. Nah, sekarang masuk ke loginnya. Nah, ini kita masukkan kredensialnya beliau ya. Setelah masuk, nanti kita akan masuk ke tampilan dari Embase-nya sendiri. Nanti ini adalah login tag-nya Embase. Nah, tadi kan disampaikan ya, untuk Embase itu dia menggunakan M3 sebagai thesaurusnya. Jadi akan sedikit berbeda kalau kita menggunakan Medline atau PubMed ya. Medline dan PubMed itu dia menggunakan mesh, medical subject heading. Mungkin kita lebih familiar dengan mesh ya. Kalau saya tidak salah lihat itu di DPM itu dia ada menggunakan kata-kata index medicus. Itu kan sebenarnya kan adalah PubMed zaman dulu. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan menggunakan mesh. Nah, jadi untuk Embase sendiri dia punya dua cara penggunaan ya.
Cara penggunaannya bisa menggunakan penelusuran langsung ya, menggunakan menu search, bisa juga menggunakan entry. Entry ini digunakan bagi para klinisi kalau ingin kita sudah mengetahui bagaimana sistem yang ingin kita cari. Misalkan kita sudah tahu bahwa kita ingin menggunakan sistem mencari pharmacovigilance dari obat tertentu pada pasien dengan karakteristik tertentu, kemudian dalam rentang waktu tertentu, nah itu bisa dicari langsung, kayak ada pembatasan sendiri. Tapi kalau yang ingin kita cari secara umum itu adalah artikelnya, itu juga bisa menggunakan menu search ini tadi. Dan menu search sendiri juga dia ada beberapa yang cukup banyak ya. Ada misalkan menu untuk medical device, obatnya, penyakitnya, berdasarkan device-nya, ataupun bahkan berdasarkan penulisnya. Saya mencoba ini untuk keperluan demonstrasi ya, mencoba untuk mencari BJOP, Journal of Pharmacy. Belum selesai ketik sudah dicari. Maaf, saya mundur sebentar. Farmasi. Nah, di sini nanti dia akan muncul gitu. Bahwa oh ternyata saat ini telah ada 38 artikel dari BJOP yang sudah diindeks oleh Embase. Dan tahun terakhir dia menarik artikelnya itu adalah di volume 3 special issue. Jadi di bulan Juni. Jadi untuk yang edisi Agustus belum ditarik sama Embase-nya nih. Terakhir dia belum narik bulan Juni atau Juli mungkin. Ini adalah beberapa author kita ya, yang dia artikelnya sudah bisa dicari di Embase. Di sini kita bisa telusuri persis sama sebenarnya dengan Medline ya. Medline juga sama persis seperti ini. Jadi kita bisa mencari sampai tingkat bibliografikalnya, metadatanya. Jadi kita nggak bisa menelusuri full text-nya langsung. Kalau kita ingin mencari full text-nya, nanti kita akan diarahkan ke publisher-nya. Kayak semacam pengarah aja. Mungkin jadi seperti mirip dengan ya. Kalau pengindeks yang kita biasa kenal mungkin jenis mirip dengan Google Scholar atau Scopus juga sama, Scopus. Jadi Scopus kan dia juga memberikan data sampai ke akses ke metadatanya. Nanti untuk yang mengunduh full text-nya nanti akan diarahkan langsung ke halaman jurnalnya. Kecuali kalau Science Direct kan dia disediakan full text artikelnya. Nah ini adalah kalau misalkan mencari langsung dari sini. Selain dari sini kita juga bisa mencari dari nama jurnalnya. Nah kalau pencarian dari nama jurnal, ini dia hanya berlaku kalau misalkan jurnal tadi memang dia sudah full text terindeks seluruhnya. Jadi kan tadi ada beberapa yang dia sifatnya masih pending ya, kayak BJOP kan pending, karena dia kan baru terindeks 2020 nya belum selesai. Nanti di tahun depan dia baru akan terindeks itu. Nah itu dia sifatnya nggak bisa kita cari di sini. Jadi kalau kita cari namanya IB, BJOP ini nanti belum ada. Harusnya kan ada di sini nih, Borneo kan nggak ada. Karena dia memang tadi statusnya dia masih pending gitu, dia masih belum full text seluruhnya terindeks, hanya mulai dari yang sampai dengan volume 3 special issue 2. Jadi volume 3 nomor 3-nya belum selesai dan juga volume 3 nomor 4 juga belum selesai. Tapi untuk jurnal-jurnal yang lain ya, seperti yang terindeks dari Indonesia ya, seperti IJP ya atau NDI, itu dia sudah bisa dicari di menu jurnal ini. Indonesian bukan di sini. Abil? Ya, monggo. Di dalam 1 tahun penerimaan ada info nggak terkait Embase terima berapa jurnal dalam 1 tahun? Atau jumlah yang diterima ya Mas ya? Ya, atau peningkatannya di dalam tahun 2020 sampai 2019 sampai 2020 misalnya. Ini bisa kita cek sebenarnya langsung dari halaman coverage isu terakhirnya. Sebenarnya saya contoh bukakan unduhan ya Mas ya untuk yang coverage yang terakhir. Nanti dari situ bisa dilihat nanti untuk jurnal-jurnal yang dia ditambahkan per tahun terakhir, misalkan per tahun 2020.
Nanti di situ bisa kelihatan bahwa selama tahun 2020 sudah ada sekian jurnal yang diterima. Tapi memang itu hanya berlaku untuk tahun terakhir, Mas. Jadi kayak tahun sebelum-sebelumnya itu nggak bisa. Jadi kayak misalkan ini tambahan masuknya mulai terhadap tahun berapa, nah itu kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita mau tahu bahwa yang di di tahun terakhir itu berapa yang bertambah, nah itu kita bisa cari. Saya izin bukakan dulu ya untuk Excel-nya ya. Jadi dia seperti Scopus juga, dia dalam bentuk Excel untuk. Dan ini ada yang discontinue juga ya? Gimana? Ada yang discontinue juga ya? Sampai sejauh ini setahu kami memang ada untuk yang discontinue-nya. Tapi discontinue alasannya itu berbeda dengan kayak Scopus itu, Mas. Tapi tidak segeragas Scopus ya? Ya jelas nggak sih. Jadi nggak kalaupun ada discontinue orang juga nggak akan seheboh Scopus. Jadi kayak semacam kalau discontinue-nya itu alasannya itu biasanya alasan-alasannya gitu. Kalau buat PAK sendiri angka kredit ini penilaiannya berapa tuh ya, Mas? Sejauh yang saya coba, saya kebetulan mengusulkan ke lektor 300 ya kemarin ya. Ini kita mengusulkan itu sampai 25. Kalau BJOP karena Sinta 2 jadi 25. Tapi kalau jurnal luar itu dia 20. 20 ya? 20. Karena itu tadi Mas, karena dia dikategorikan pengindeks menengah gitu. Oh, lebih tinggi Sinta 2 ya? Lebih tinggi Sinta 2 gitu. Padahal kalau misalkan buat orang luar negeri ya berbeda gitu. Ya. Nah, ini dia nih. Ini title edit after 2019 ya. Kalau misalkan ini kita pilih yes, nanti ketahuan itu jumlah yang masuk di 2019 ada sejumlah ini sekian banyak. Ada berapa ini? Ada 402. Jadi ada 400 jurnalan, ada 400-an jurnal ya yang diterima oleh MDes setelah tahun 2019. Jadi mulai awal 2020 sampai saat ini. Share screen-nya kurang tepat, Mas. Gimana? Share screen-nya kayaknya kurang tepat. Sorry. Oh, ini masih halaman yang tadi ya? Oh, sorry. Yeah. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Oke, masuk nggak? Masuk. Oke, nah ini tadi. Jadi di sini kita bisa ngecek ya, ini halaman halaman basis data dari MDes-nya ya. Ini untuk yang updatean sampai Februari 2020 terakhir. Nanti di sini bisa kelihatan untuk title edit after 2019. Kalau misalkan ini kita pilih yang yes ya. Nanti hanya jurnal yang ditambahkan di tahun 2019. Dari setelah tahun 2019 saja yang akan masuk ke sini. Kayak BJOP kan diterimanya Januari. Nah, dia masuknya di sini. Jadi total ada 402 jurnal yang dari 8.000 sekian ya. Yang dia terindeks oleh MDes selama tahun 2020 ini. Oh ya, tapi ini dia bercampur dengan yang terindeks Medline juga. Jadi kalau misalkan kita hanya ingin membatasi yang MDes aja gitu ya. Ini kita nanti harus pilih yes dulu. Nah, ternyata hanya 226 nih yang terindeks MDes saja. Baik MDes maupun MDes plus Medline. Dan di sini kalau kita lihat bahasanya sebagian juga ada beberapa bahasa yang bukan bahasa internasional PBB, kayak ini bahasa Portugis. Bahasa Portugisnya, kemudian juga ada bahasa Ceko. Jadi sebenarnya untuk jurnal-jurnal berbahasa Indonesia pun sebenarnya nggak ada masalahnya, ada bahasa Persia. Jadi bahasa Indonesia pun sebenarnya nggak masalah selama dilengkapi dengan metadata judul dan juga abstrak berbahasa Inggris. Nah, jadi mungkin cuma itu aja ya ketentuannya ya. Kalaupun masih mau menggunakan bahasa Indonesia, tapi judul dan abstraknya harus berbahasa Inggris. Nah, jadi bahasa Inggrisnya wajib gitu, untuk judul dan abstrak. Tapi kalau untuk full text-nya nggak ada ketentuan. Jadi memang sebenarnya ini agak sedikit longgar ya. Misalnya diandalkan Akta Medika Indonesiana itu awal-awalnya dulu dia masih menerbitkan ada yang berbahasa Indonesia juga pas yang tahun lama gitu. Dan itu nggak masalah. Tapi itu Medline sih. Kalau untuk yang MDes itu adalah yang setahu saya itu adalah yang IJP Indonesia Journal Farmasi. Nah, saya mau ambil contoh. Ini kalau misalkan saya batasi Indonesia saja ya. Saya batasi country-nya hanya Indonesia. Nah, kalau dibatasi Indonesia saja hanya ada 6 di sini. 6 tadi adalah 5 di MDes dan 1 di Medline. Yang Medline itu Akta Medika Indonesia. Jadi kayak semacam ini
jurnal-jurnal top semua gitu. Tiba-tiba ada BJOP nyempil satu di sini. Dan memang ya karena kita baru ditambahkan di 2020 ya, jadi kategorinya Investment Selection. Jadi full text seluruhnya belum tersedia, baru sampai yang volume 3 special issue 2 tadi. Begitu. Ini terkait dengan terkait dengan data keseluruhan Menteri Indeks. Nah, saya kembali lagi, izin kembali ke penelusuran di MBS-nya lagi. Sebentar, saya cek lagi. Oke, saya izin kembali ke yang penelusuran di MBS-nya tadi ya. Di sini sebenarnya menu yang paling membantu ya, sangat membantu itu adalah penelusuran menggunakan M3. Nah, M3 ini sejenis dengan MES, Medical Subject Heading-nya PubMed. Jadi kalau misalkan di M3 ini kita bisa menelusuri, melakukan pencarian itu dengan melakukan variasi kondisi sebagaimana yang kita inginkan. Saya ambil contoh misalkan ada satu jurnal kami yang dia meneliti tentang tanaman ini, Ephingera eleator. Kalau itu kita masukkan dalam kata kunci, saya salah tulis. Saya salah tulis. Kalau melakukan penelusuran dengan kata kunci tertentu ya, itu nanti kita bisa membaginya berdasarkan kata kunci yang mirip-mirip gitu. Ada, ya sudah, oke nih. Nah, nanti dia akan memunculkan mana-mana saja yang dia kata-kata yang hampir sama dengan kata kunci yang kita gunakan. Ini biasanya sangat bermanfaat kalau kita ingin melakukan penelusuran artikel ya, di mana kita tahu misalnya mungkin nama daerahnya atau nama latinnya atau tahu nama Inggrisnya, tapi kita ingin membatasi penggunaannya untuk mengambil keseluruhannya. Misalkan pada ini ya, ternyata di TM3 ini dia penggunaannya nama yang digunakan itu bukan nama latinnya, melainkan adalah nama Inggrisnya, itu lettuce. Nah, ini kalau misalkan kita pilih ya, ini bisa kita cari berdasarkan ini. Jenis-jenisnya, kemudian fungsinya sebagai apa, dan kita masukkan ke personalisasi ya. Nah, sini kita bisa melakukan mapping. Apa yang kita mapping, kita bahkan bisa memapping, melakukan IBM-nya ya, berdasarkan IBM-nya, apakah dia mencontohkan systematic review, meta-analisis, kemudian berdasarkan bahasanya. Kalau misalkan untuk kasus-kasus di bidang biomedis mungkin bisa membatasi umur, usia. Kalau melakukan penelitian in vivo kita bisa membatasi jenis tanamannya apa. Misalkan ini kan tanamannya lettuce ya, saya coba mengambil contoh misalkan animal model gitu. Saya ambil contoh, nanti ternyata akan muncul gitu. Ternyata ada 57 artikel di MBase yang dia menggunakan sebagai subjek ujinya adalah tanaman Lactopus sativa ataupun lettuce tadi, dengan hewan ujinya dengan menggunakan model hewan. Nah, ini adalah artikelnya. Ini kayak semacam mencari artikel. Tadi yang di BJOP Agustus ya Mas ya? Yang terakhir BJOP itu yang bukan yang Juni Mas, yang Juni itu yang special issue, special edisi. Nah, saya lupa, saya cari itu. Special issue ketentuan atau kebijakan dari tim editor BJOP itu sendiri mungkin bisa di-sharing Mas? Ya, sebenarnya untuk yang apa namanya special edition ini ya Mas, ya special issue ini ya. Ini ada beberapa pendapat ini. Saya kemarin pernah coba konsul juga sama Mas Tamzil sama petinggi-petingginya RJI yang lain juga terkait dengan special issue ini ya. Ada yang menganggap special issue ini dia sebenarnya terbitnya harus berdasarkan periodik yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalkan kayak terbitnya harusnya 4 kali setahun ya, Februari, Mei, Agustus, November, nanti special issue-nya itu dia kayak menggantikan salah satu isu yang ada gitu dengan special issue. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya special issue ini dia sifatnya incidental. Jadi kayak bisa digunakan untuk mengcover hal-hal yang dia tidak dimuat dalam original dalam regular issue. Jadi waktu terbitnya itu kapan saja bisa, kayak semacam luaran untuk kegiatan seminar tertentu. Kemudian luaran untuk topik-topik tertentu. Nah, ini saya ambil contoh untuk yang
spesial isu tentang COVID-19 ini adalah dari jurnal, satu di Iran, satu di India, satu lagi itu dari Timur Tengah, saya lupa apakah dari Mesir atau Arab Saudi ya. Jadi mereka terbitkan spesial isu di luar dari jadwal regulernya karena dengan dengan pendapat bahwa ini adalah topik yang dia sifatnya hot isu. Kalau diterbitkan menunggu regular isu akan kelamaan gitu. Karena ini kan terbitnya lebih cepat tentang COVID-19 ini. Nah, jadi berangkat dari situ kita mengambil keputusan bahwa spesial isu untuk yang terakhir, yang volume 3 itu tadi kita terbitkan di tengah-tengah tahun. Kami tidak ingin terlalu lambat supaya masih dapat momentum tentang COVID-19-nya. Karena kalau misalkan diterbitkan di akhir tahun atau di tahun depan, khawatirnya nanti topik tentang COVID-19 ini sudah mulai dingin gitu Mas. Jadi kita terbitkannya secepat mungkin asal dia sudah tercapai jumlah minimal artikelnya. Oh, saya salah tulis tadi. Saya mau coba mengambilkan contoh ya. Ini penelusuran tadi. Misalkan saya mencari tanamannya, mencari menggunakan tanaman obat ya, menggunakan Epinera elaidor. Ini ada kan? Oh, enggak ada. Itu langsung dari sini. Dari research. Memang agak lambat tapi karena ini servernya kan dari Costa Rica. Jadi ngambilnya dari sini agak lambat. Nah, jadi ada 45 ya artikel terkait dengan Epinera elaidor ini. Dan ada yang dari BJOP. Nah, jadi dia bisa kelihatan dari sini nih. Ternyata ini tapi bukan yang terakhir gitu. Tapi ada lagi yang di 2020 ini sama tanaman yang dibahas tentang itu juga. Jadi kayak semacam bisa mencari untuk topik-topik tertentu. Mungkin mirip-mirip ya dengan Scopus juga kan sama. Tapi yang membedakan di sini nanti kita bisa melakukan penelusuran dengan lebih detail, misalkan untuk kondisi-kondisi tertentu. Nah, saya ambil contoh misalkan saya ambil contoh misalkan paracetamol ya, paracetamol. Ini kalau misalkan dia digunakan memang sebagai untuk farmakovigilansi. Karena memang sebenarnya kan MBS ini dia dimaksudkan tujuan utamanya bukan untuk kegiatan akademik, tapi untuk kegiatan praktisi. Gitu. Saya contoh misalkan farmakovigilans untuk paracetamol. Jadi paracetamol ini kita lihat untuk ininya di bagian mapping biasanya ini dinolkan semua untuk memperoleh data yang semakin banyak, tapi bisa juga di limit. Kalau misalkan ingin difokuskan untuk paracetamol, misalkan di bagian ini kita limit, kemudian tanggalnya kita ingin misalkan untuk tanggal-tanggal yang penelitian tentang paracetamol yang baru-baru ya 2019 misalkan. Jadi dalam 1 tahun yang terakhir, source-nya misalkan kita ingin ambil yang di MBase saja atau di Medline saja atau campuran dari PubMed tapi yang selain Medline. Coba kita ambil yang MBase-nya saja. Drugfield ini kalau misalkan semua obat biasanya dia kosong. Subheading misalkan kita ingin mencari tentang adverse drug reaction dari paracetamol ya, atau ya adverse drug reaction misalkan sebagai contoh, rutenya misalkan adalah per oral sini, oral drug administration, kemudian ingin dibatasi misalkan pada animal, dan EBM-nya misalkan kita ambil semuanya, bisa RCT, bisa CCT, bisa POCAN, meta-analisis, dan dia ada artikel berbahasa Inggris. Ya, kita cari. Ternyata tidak ada gitu artikel ini yang dia membahas tentang paracetamol, kontrol trialnya, dan juga terindeks di MBS. Jadi nanti kalau misalkan tidak ada, kita melakukan pembatasan yang sedikit lebih longgar. Nah, sesuai dengan kebutuhan yang jelas. Jadi kalau misalkan kebutuhan kita tadi adalah lebih banyak ya, misalkan kayak celecoxib, kita ingin membahas tentang meta-analisis celecoxib misalkan ya, itu dia akan muncul di sini. Jadi memang fungsinya entry dalam MBS ini dia memudahkan dalam penelusuran. Nanti pada saat ingin pengambilan keputusan untuk diterapkan di tingkat praktisi, tapi bisa juga digunakan untuk
penelusuran artikel sebagai referensi untuk penyusunan karya tulis baik berupa jurnal maupun yang manapun. Ini saya ambil contoh tadi kalau Celecoxib ya untuk meta analisis. Jadi ada ternyata sudah ada 681 penelitian yang melaporkan Celecoxib sebagai subjek dari meta analisis. Tapi ini kan masih meluas ya, coba kita batasi misalkan Celecoxibnya sebagai mayor fokusnya. Jadi khusus untuk membahas meta analisis dari Celecoxib. Ternyata ada 102, soalnya ada 102 yang dia benar-benar membahas Celecoxib sebagai subjek utama untuk sebagai meta analisis. Nah ini nanti bisa dicari oleh para praktisi ya, bisa dilihat. Kalau misalkan ingin mencari informasi-informasi yang penting dalam pharmacovigilance, nanti bisa dicari dari sini. Karena memang tujuan utamanya dari MBS ini itu tadi, untuk pharmacovigilance maupun untuk penggunaan obat-obatan maupun untuk pemanfaatannya. Nah, untuk penggunaan dalam hal referensi ya, untuk referensi, sumber referensi misalkan, kita bisa mencari juga untuk similar report-nya. Jadi kayak misalkan ini penelitian-penelitian yang mirip-mirip dengan penelitian tadi, tapi kita harus ulang lagi dari awal ya. Dan juga bisa digunakan untuk mencari nama autor. Saya mau ambil contoh misalkan untuk author name-nya, saya menggunakan nama saya sendiri ya. Kalau saya menggunakan nama saya sendiri, ternyata tidak ada hasilnya di sini. No result. Tapi saya belum punya artikel yang dia terindeks di Embase kalau secara umum. Tapi kalau misalkan saya mencarinya di sini di authors, kita bisa cari di sini. Karena penulisan nama di sini dia mengikuti karena dia penulisannya tuh dia mengikuti penamaan pada netline. Jadi namanya adalah nama belakang dulu, diikuti inisial nama depannya. Nah, ternyata saya sudah punya 9 artikel dia terindeks baik di base maupun di netline. Ya, ada beberapa artikel. Bahkan editorial work saya yang di BJOP juga masuk di sini gitu. Karena memang kita di setiap edisi kita ada editorial work-nya di BJOP. Jadi ternyata ini ada satu yang termasuk di sini, di MBS ini. Untuk yang volume 3 spesial isu ini. Ya, baik itu untuk penggunaan M3 ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan penggunaan M3 dari MBS ini. Fungsinya mungkin seperti tadi, pada intinya ini digunakan untuk praktisi ya. Jadi kalau penggunaannya secara teknis untuk penyusunan daftar pustaka, artikel, maupun untuk pembuatan karya tulis ya, mungkin fungsinya kurang lebih mirip-mirip dengan Scopus. Tapi kalau misalkan kita ingin memang khusus memfokuskan dalam praktisi ke obat-obatan ya, baik dalam bidang medis ya, kita akan dapat banyak kelebihan dalam penggunaan M3 ini karena kita bisa memfokuskan penelitiannya misalkan dalam kondisi yang tertentu. Saya ambil contoh misalkan bawang dayak ya, misalkan ini bawang dayak, seringnya bawang dayak penelitian ada atau enggak. Ternyata tidak ada bawang dayak, berarti harus menggunakan nama lain, misalkan Eleutherin americana misalnya. Nah, ternyata cukup banyak, ada 30-an. Eleutherin ini kita misalkan ingin mencari yang dia diujikan pada hewan model. Ternyata ada 3 artikel yang terindeks di MBS yang dia menggunakan Eleutherin americana dalam tingkat hewan model. Ya, jadi mungkin fungsinya seperti itu. Sebenarnya dengan user yang diberikan ini kita nggak cuma bisa menelusuri MBS ya, saya juga bisa mencari Medline, bisa mencari Web of Science. Tapi saya belum tahu apakah masih boleh dibagikan. Nanti saya coba konfirmasi dulu dengan kolega saya. Kalau misalkan boleh, nanti saya coba bagikan mungkin ke Mas Dudu ya. Tapi pada dasarnya penggunaan MBS itu tadi ya seperti itu. Kayak ini misalkan saya ambil contohnya Kalicarpa lonifolia ya. Kalicarpa lonifolia itu nanti bisa ditelusuri. Nah ini dia kalau misalkan dia jurnal open access, dia akan langsung diarahkan ke halaman jurnal ya.
Kalau dia no open access, dia kita nggak bisa langsung ke jurnalnya. Ayo Pak. Hah? Iya. Saya coba kalikan Palung Infolia ya, salah satu tanaman obat juga ini. Apakah ada? Saya salah tulis. Palung Infolia obat nggak ada. Memang belum ada sebelumnya yang berita tentang kalikan Palung Infolia ini. Nama Indonesianya kadang-kadang ya dia agak sedikit lambat ya karena kita menggunakan server dari Costa Rica, jadi memang sedikit lebih lama dibandingkan kalau perusahaan biasa. Ternyata tidak ada. Nah jadi memang kalau dia di entry ini kalau dia tidak ada dia nggak akan langsung muncul di sini. Jadi kayak langsung membatasi di awal. Cuman untuk persyaratan di MPS melihat dari kondisi dari JPM yang ada ini memang ada beberapa. Ibu katanya udah nyampe. Udah dari mana? Mandi, udah mandi. Ibu. Tapi sisinya masih bahasa Indonesia ya Mas yang ini? Ya ini dia. Seperti yang tadi saya bilang. Ya, dimulai aja ya. Oke Mas. Ya, Mas. Dokumen-dokumen yang kemarin udah siap belum? Udah ada sama Anas? Udah, sama aku juga ada. Ini sebentar. Kayaknya harus dilengkapi ya. Jadi bagian awalnya adalah kita buat dulu. Ini tampilannya kan. Udah sih. Nah, berarti nggak ada suara dong. Tes. Coba aja. Udah tuh. Dengeran nggak? Dengeran. Nah, didengarkan. Iya. Ini kan kita login dulu. Terus yang kemarin setup seperti yang disampaikan sama Mas Fadil tadi. Ini mau diisi, ini berubahin dulu aja bahasa Inggris ya. Nah, mulai lagi dia. Enggak dengar, dengar dikit-dikit. Nah, ini udah. Kedengeran ya? Ini kedengaran Mas, Dengar. Ini kita ubah dulu ya, kan jadi bahasa Inggris. Terus untuk abbreviation nanti aja nunggu ISSN print. Nah, surat yang kemarin saya infoin, apa udah ada draftnya atau belum? Kalau enggak, saya kasih suratnya aja nih sekarang. Iya Mas, rencananya gitu, mau minta.
Mas Dudu, jurnal inisial sama jurnal abbreviation apa bedanya? Kalau mau enak sih, kalau abbreviation ngikutin yang tadi Mas Fadil sampaikan aja. Jadi udah ada di portal ISSN. Kadang soalnya dalam penulisannya beda-beda. Abbreviation itu sebenarnya kayak kan penyesuaian dari segi metadata aja. Metadata ya benar-benar. Ya, kalau misalnya kita pakai ini, Vancouver ya. Betul. Nah, kalau misalnya ini, enggak juga sih kalau yang dibilang Vancouver. Kalau Vancouver kan lebih ke gaya selingkuh. Tapi kalau ini bukan identitas saja. Nah, ini nanti berkaitannya jurnal inisial itu dari JR PPS. Kalau yang jurnal abbreviation itu nanti identitas yang nanti masuk ke dalam database portal.issn. Nah, kemudian di sini diperlukan juga surat kan untuk mendukung itu. Nah, ini coba saya berikan dulu ya. Cek WA yang Mbak Puji. Ya. Di cek WA coba. Ini contoh suratnya. Belum masuk, Mas. Memang belum saya kirim. Oh. Mas Dudu malam-malam bercanda udah. Pakai sarung lagi nih. Pakai piyama. Enggak sarungan. Ini coba dulu deh, dilihat dulu. Proceeding online, nah ini diubah aja tuh ya. Coba cek Mbak Puji. Oke, sip. Itu nih. Udah. Nah, di sini udah diterima kan? Udah. Yang ini kan? Iya. Ini ya. Iya. Keterangannya diganti di sini. Nah, ini ya. Sama ini yang penting. Cover ya, covernya itu. Cover, dewan redaksi, nanti dimasukin semuanya harus ada di OJS. Oke. Minimal 5 ya, satu dalam satu kali terbit. Satu nomor aja cukup. Nah, nanti kalau sudah simpan di sini. Simpan di sini. Saran saya sih kalau mau dua-duanya boleh, tapi nanti dari segi depositnya khawatirnya kalau print itu juga harus didepositkan kan ke KPI. Kalau mau fokus di online aja untuk saat ini sih bisa-bisa aja gitu ya. Mau akselerasi ke mesin indeks juga bisa gitu, kayak misalnya di OAJ atau di Embase. Namun di beberapa formulir untuk terindeks di mesin-mesin indeks biasanya di request ini print ISSN. Jadi kalau memungkinkan buat dibuat aja kalau menurut saya untuk print. Kalau kita harus ada, kalau print ISSN itu tiap kali terbitan kita harus ada printnya berapa eksemplar, Mas? Kalau print, setahu saya dulu SBM-nya lumayan tuh 15 juta kalau nggak salah dalam satu kali cetakan. Nah itu tinggal disesuaikan saja sama eksemplar.
Dulu seingat saya segitu sih, 1 tahun ya, tapi itu 1 tahun tetap. 1 tahun, iya. Ya, berarti kan nanti kalaupun 2 ya dikalkulasikan. Kemudian ini harus clear prinsipal kontraknya dari sekarang siapa. Kemudian ini teknikalnya oke. Lalu ini email identification ini bisa di skip aja sih. Ini udah oke kayaknya. Kemudian ini signature. Semuanya besar ya, JRPPS. Iya, Mas. Ya. Memang begini ya? Konsekuensinya saya belum tahu sih. Kalau kita nulisnya kecil aja, dia langsung masuk ke ya. JRPPS. Ini bisa sih. Oh bisa. Bisa ya? Bisa. Takutnya ngaruh nih. Terus publisher, nah publisher di sini dijelasin Mas. Tulis aja. Publisher, ya. Syukur-syukur sudah ada kerjasama sama organisasi profesi, jadi buat nilainya bisa lebih meningkat. Iya nih, dari ini. Sponsoring organization nggak perlu, belum saat ini, karena masih berdikari kan ya. Kalau kerjasama kita taruhnya di sponsor, Mas. Gimana? Kalau kerjasama, Nah ini berkaitan dengan funding, Mbak. Oh. Nah ini saran saya skip dulu aja nggak masalah. Ini opsional. Okay. Ini juga opsional. Kemudian ini yang search engine indexing. Ini nanti bisa saya bantu aja. Untuk yang penting keywordnya tentukan dulu aja. Nanti custom tags-nya ada di teknis sedikit sih berkaitan sama konsol Google. Nah, ini gunanya supaya bisa ramah gitu, supaya bisa Google tuh sadar adanya JR PPS ini ya. Gitu. Jadi nanti kalau ada kaitannya orang lagi pencarian dan sesuai dengan keyword dari JR PPS, dia udah mulai diarahkan gitu ke JR PPS. Atau cari judul aja gitu JR PPS dengan panjangannya. Nah ini udah bisa langsung masuk ke peringkat 1 dalam pencarian atau bagaimana. Nah, itu fungsinya. Oh gitu. Untuk tahap awal di dalam search engine indexing. Nanti kedepannya bisa juga buat kemudahan dalam Google Scholar. Jadi mempercepat proses scrolling datanya, kemudian nanti ditampilkan di dalam akun dari Google Scholar-nya di RPPS. Kalau keywords-nya gimana, Mas? Menentukan keywords-nya? Menentukan keywords-nya yang sesuai dengan konten aja. Kalau enggak, minimal ya berkaitan sama fokus dan scope. Oh gitu ya, oke. Ya, nah jadi dibuatnya tag-nya kan pakai titik koma ya. Titik koma ya, oke. Iya, misalnya farmasi. Lagi. Terus spasi dan lagi diatur aja. Oke. Nah, sampai sini yang nomor 1, oke ya? Oke. Terus second continue, lanjut ke policy. Policy di sini, nah ini udah ada ya, the aim of this journal publication. Oke, cukup. Lalu di reviewnya, ini menggunakan reviewnya sebaiknya sih ada bentuk informasi dari sisi review konsepnya ya. Tadi kan seperti lo juga nyampe itu double atau apa. Kalau saya nentukannya blind sebenarnya sih itu single, jadi nggak perlu ada penafsiran single. Seperti tadi kalau JPM single blind, Mas? Iya, untuk saat ini. Oke. Karena di dalam settingannya penulis itu bisa mengetahui siapa reviewer, tapi reviewernya nggak tahu itu siapa, penulisnya siapa. Single. Nah kalau yang double dua-duanya nggak tahu.
Kalau yang open, dua-duanya saling mengetahui. Kalau yang itu kita sering kayak apa suggest reviewer itu termasuk double blind atau single blind ya Mas? Kalau suggest berarti merekomendasikan gitu. Iya, minimal 3 nama misalkan. Kalau kan sering tuh kita. Nanti kan proses dia kan hanya memberikan rekomendasi, tapi proses berjalannya dan penentuannya itu dari editor. Oh, tetap ya. Berarti itu tetap double blind ya? Ya bisa kategori double blind kalau memang pas implementasinya tidak diinformasikan masing-masing identitas dari penulis dan juga viewernya. Oh, oke. Baru dari situ di sini di review proses, kemudian review option. Ini saran saya disesuaikan dulu aja dari JPM. Untuk yang ada keterangan review time, ini cukup 4 minggu ya. Semangat ya. Standar aja, standar review proses. Kemudian reviewer reminder ini tentatif aja, yang ini cukup. Iya, itu estimasi. Dalam konteks mereview, jadi sampai melakukan proses rekomendasi, ada hasil rekomendasinya. Lalu ini privacy statement, ini masih bahasa Indonesia ya, mungkin ini nama dan alamat memegang di situ saya akan gunakan tujuan yang sudah tidak akan disalahgunakan. Nah ini mungkin masih menggunakan bahasa Indonesia, diubah aja jadi bahasa Inggris. Kemudian editor decision ini ikutin aja. Lalu yang about the journal, nah di sini bisa kita tambahkan beberapa itemnya seperti tadi license, kemudian copyright, kemudian di situ nambahnya. Nah ini di sini title-nya ini, kontennya di sini. Nanti dia akan masuk di dalam sini di bagian about. Nah ini muncul di sini policy terbanyak di sini. Sesuai sama step 2 kan berkaitan sama Nah ini tapi tetap tidak ada bentuk standar baku sih, cuma bentuknya rekomendasi kembali sih. Nah, rekomendasinya yang setidaknya disiapkan di dalam jurnal itu ada di Arjuna sini. Nah, di sini kan ada pedoman akreditasi jurnal. Iya. Di bagian akreditasi, kemudian bagian akreditasi, kemudian nah ini pedoman akreditasi. Nanti di dalam pedoman akreditasinya juga muncul nih apa-apa saja yang diperlukan. Misalnya publication ethic ini kan nggak ada, sedangkan di Arjuna itu diminta. Nah, nanti tolong ditambahkan di sini publication ethic. Kontennya seperti apa, ikuti JPM dulu, nggak masalah. Ya. Di dalam publication ethic, nah ini ada materi saja. Nah ini beberapa info terkait etika publikasi ilmiah. Ini best practice-nya bisa menggunakan perkalipi nomor 5 tahun 2014. Di sini ada JDI ada KIPI atau menggunakan KOPE, Committee on Publication Ethics. Nah ini tentatif nih yang jadi kita ajukan integritas akademik Indonesia. Nah ini tujuannya dari kode etika publikasi. Terus ini sistematikanya. Nah inilah yang wajib ada nih di dalam etika publikasi.
Kalau kita pilih salah satu aja nggak kuat. Sebaiknya ini dibungkus semuanya. Pengelola, editor, mitra lestari, penulis. Nah, ini satu-satu ya, Mas? Iya, ini contoh-contohnya tugas dan kewajiban. Jadi ketika kita mau menerbitkan, ya bisa dibilang kan ini dagangan kita gitu ya. Nah, kita harus ada etikanya gitu, nggak bisa bebas begitu aja. Contohnya, apakah dibolehkan juga kalau kita sebagai penulis, tapi terlibat di dalam review. Nah, di sana juga kan harus ada bentuk netralitasnya. Nah, disampaikannya di mana? Di dalam etika publikasi. Ini bisa kita tambah. Itu nggak ada standarnya kan, Mas? Maksudnya kita lihatnya di copy itu tadi ya? Ini Mbak tadi yang best practice. Cop tadi ya? Cop atau perkalipi. Cop perkalipi itu ya? Oke. Nah ini ya, perkalipi atau cop. Oke, Mas. Lalu di dalam journal archiving ini bisa di skip aja, potential reviewer database sama di skip aja kalau sudah langsung di save, lalu submission. Nah, ini di submission author guideline-nya dimasukin sini, nah. Udah kok. Sebentar, di extend dulu. Enggak, di sini udah benar. Hah? Enggak. Oke, punya. Hah? Udah di extend. Belum. Udah running. Ini udah. 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 Nggak diduplikat. Tadi diduplikat di extend. Ini author guideline. Author guideline-nya nanti tinggal disesuaikan. Kemarin kan udah ada ya. Udah. Cuma yang memang dipastikan lagi dari sisi gaya selingkuhnya. Iya, gaya selingkuh, Mas. Seperti kami di Vancouver karena basicnya kesehatan, atau kayak misalnya jurnal farmasi kan cukup banyak kan. Video pay dulu deh, video pay pakainya harus. Kayaknya lagi masalah dari tadi. Kalau UGM, Mendeley itu toolsnya gitu loh, aplikasinya. Nah ini Indonesian Journal of Pharmacy. Ini menggunakan guideline. Ini APA ya. APA ya. Ya. Konsekuensinya kalau udah milih ini ya dia konsisten. Tapi untuk yang APA nah, ternyata saya juga baru tahu ini dalam menentukan tabel atau gambar. Nah, dia juga udah ada komponennya, Mbak. Iya. Nah, ini kayak gini. Ada yang pakai horizontalnya. Kalau untuk kita tentukan gaya selingkuh, karena gini penulisan tabel dan ternyata dia bukan di tengah, tapi di kiri. Title-nya di sini. Kalau subheading-nya di sini. Table span segala macam. Nah, ini turunan lainnya yang jadi kalau malah di tengah, khawatirnya nggak sesuai sama yang memang sudah ditentukan di dalam FIA. Jadi fokusnya bukan di dalam citasi dan juga daftar pustaka doang, tapi ya mereka sudah menyesuaikan dengan gaya selingkuh yang memang dijadikan acuan ya khusus buat TPS.
Nah, ini harus dipelajari dan disimpan juga di dalam OJS. Nanti bisa masuk di sini guideline-nya. Jadi untuk guideline-nya di sini, saran saya dari segi tabel, dari segi gambar itu juga disesuaikan. Lihatnya di mana nih, Mas? Ini apstyle.apa.org. Kalau yang lain misalkan Vancouver, kita melihatnya di Vancouver apa gitu? Vancouver, oh mau pakai Vancouver? Enggak, maksudnya kalau kita mau lihat lagi yang lain gitu. Oh, diketik aja ya? Ini kan ada. Oh, sip. Jadi kalau Vancouver belum ada organisasinya sih. Kalau yang saya tahu.